Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 6. Dige kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Shin pun memperlihatkan kehidupan sehari-hari Ren Amaki di dunia asalnya. Dia lebih senang menyendiri dan membatasi pergaulan dengan rekan sebayanya. Ren benar-benar sangat percaya diri dengan kemampuannya, dan dia menganggap kalau isekai ini adalah dunia game yang dulu pernah dimainkannya, yaitu Brave Star Online. Membernya pun selalu memuji-muji pengetahuan dan kepandaiannya. Ketika tengah berhadapan secara langsung dengan kura-kura roh, Ren pun tidak gentar sama sekali. Dia merasa begitu kuat dan yakin bisa mengalahkan monster tersebut dengan kemampuannya. Namun takdir berkata lain, di mana saat itu juga semua rekan-rekan Ren tewas secara mengenaskan di depan matanya. Pemuda ini pun sangat bingung sekaligus terpukul, mengapa dia dan partinya tidak bisa menang. Padahal dia telah memberikan instruksi pada bawahannya agar menyerang atau bertahan sesuai dengan strategi dasar dalam bertempur. Normalnya, pendekar dengan level 60 seharusnya bisa mengalahkan kura-kura roh. Jelas saja fakta ini benar-benar sangat tidak masuk akal, apalagi semua member party Ren telah mencapai level 80. Ren pun beranggapan kalau member partinya begitu lemah, dan hal itulah yang membuat mereka kalah telak. Adegan pun memperlihatkan kembali perdebatan Ren dan Naofumi di kedai minuman. Di sini Ren terhasut oleh rayuan Bici, sehingga dia semakin yakin kalau dirinya itu tidak bersalah. Dia lantas kabur bersama Bici untuk menghindari Naofumi. Pun demikian, sebenarnya Ren masih sangat kepikiran dengan pernyataan Naofumi. Sayangnya dia memilih untuk tidak peduli dan menganggap kalau Bici adalah rekan dan sahabat sejatinya. Pada keesokan harinya, Ren benar-benar sangat kaget melihat seluruh perlengkapannya lenyap. Pemuda ini pun menemukan secari kertas di kamar Bici yang mengatakan kalau Ren sudah tidak berguna lagi. Tentu saja Ren sangat terpukul dan begitu sedih. Dia pun disatroni oleh dua bandit di luar penginapan. Namun bukannya melakukan perlawanan, si Ren malah kabur dan memilih bersembunyi di salah satu rumah warga. Sayangnya Ren malah didepak keluar rumah karena warga sudah mengerti kalau pahlawan pedang sebelumnya tidak melindungi warga dari serangan kura-kura roh. Tentu saja si pahlawan pedang ini sangat terpukul. Tapi dia langsung bangkit dan berlari jauh ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri dari dua bandit yang terus mengejarnya sedari tadi. Harga dirinya yang tinggi sebagai seorang pahlawan pedang membuat Ren tidak terima perlakuan buruk warga. Saat itu muncul beberapa berandalan yang menyadari kalau Ren adalah pahlawan pedang. Mereka yang mengetahui kalau rekan-rekan Ren telah tiada, lantas menertawakan dan mengejek si pahlawan pedang. Ren pun mulai kesal karena hidupnya kini sangat buruk. Dia dihina, diejek dan bahkan ditipu oleh wanita yang dipercayainya. Tanpa sadar, kekesalan Ren pada dunia ini pun memuncak dan membuatnya membangkitkan teknik pedang terkutuk atau kurs serisnya. Pedangnya pun berubah dan berevolusi menjadi lebih garang. Ren lantas menghajar para berandalan yang menghinanya tadi dalam sekejap mata. Dia pun mengambil topeng si bos berandalan dan langsung mengenakan topeng tersebut di wajahnya. Shin pun kembali di masa kini, di mana Naofumi menemukan Motoyasu dan Ren yang sedang bertarung. Motoyasu pun menjelaskan pada Naofumi kalau Ren adalah pimpinan bos bandit yang selama ini mengganggu warga sekitar.
Ren lantas menyerang Naofumi yang masih bingung dan belum mengerti dengan situasi yang terjadi saat ini. Ketika Naofumi menerima serangan Ren, dia pun menyadari bahwa Ren telah membangkitkan kurs serisnya. Menurut Ren, kedatangan Naofumi pasti hanyalah untuk mengejeknya saja. Dia pun kembali melesat dan menyabetkan pedangnya pada perisai Naofumi berkali-kali. Ren yakin akan mendapatkan kejayaannya kembali, dan dia pasti akan menjadi lebih kuat lagi melebihi pahlawan lainnya. Hasrat Ren untuk mencari kekayaan, kemenangan, dan kekuatan membuat Naofumi sadar kalau Ren memiliki kutukan keserakahan. Fakta ini pun membuat Naofumi merasa kasihan pada Ren, apalagi teknik kutukan jelas-jelas menuntut harga mati pada penggunanya. Disinilah Naofumi merasa mempunyai kewajiban untuk menghentikan Ren. Sayangnya Ren sama sekali tidak mendengarkan peringatan Naofumi. Pahlawan pedang ini pun mengunci Naofumi dengan salah satu teknik terbaiknya, yaitu guillotine. Naofumi pun tidak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya terkekang rantai berduri. Di atasnya pun muncul sebilah pedang besar yang langsung menerjangnya. Untungnya dengan cepat, Naofumi segera menahan bilah pedang tersebut dan menghancurkannya dengan perisainya. Saat itulah Raptalia dan yang lainnya datang untuk memberikan bantuan pada Naofumi. Sebenarnya Naofumi meminta pada partinya untuk menangkap dan membawa pahlawan pedang ke desa. Namun saat itu juga Eclair meminta pada Naofumi untuk sekali saja bertarung melawan Ren. Melihat kemampuan Eclair yang begitu hebat, Naofumi pun langsung mengizinkannya. Tapi jika nanti kondisi tidak memungkinkan, Naofumi akan kembali turun tangan untuk menghadapi Ren. Tanpa banyak bicara, Eclair pun langsung menantang Ren. Tentu saja Ren sangat kesal karena merasa sangat diremehkan. Semuanya pun sangat mengkhawatirkan Eclair, karena yang dilawan Eclair adalah seorang pahlawan. Namun nyatanya, Ren tidak sekuat yang dibayangkan. Pahlawan pedang ini hanya sekedar menyerang saja, namun dia tidak siap jika menerima serangan. Eclair pun memberikan sejumlah pertanyaan serta nasihat yang membuat Ren berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya diinginkannya. Walau nampaknya mustahil mengalahkan Eclair, namun aura keserakahan untuk jadi yang terkuat telah menelan hati Ren bulat-bulat. Dia pun menancapkan pedangnya ke tanah, dan kemudian memunculkan aura kegelapan serta mengeluarkan banyak monster aneh di dalamnya. Hebatnya, Eclair mampu membantai monster tersebut dengan begitu cepat. Dia bahkan berhasil mengalahkan Ren dengan sekali serangan teknik tusukan pedang hengin musuh. Ren pun akhirnya terkapar dan seluruh aura kutukan kegelapannya ikut menghilang. Sesaat kemudian, dua bandit sebelumnya kembali muncul dan hendak menghabisi semua pahlawan beserta pengikutnya. Ketika salah satu bandit kembali melepaskan teknik meteor besarnya, saat itu juga Motoyasu langsung menikamnya dari belakang hingga membuat meteor besar di langit lenyap seketika. Si pahlawan tombak juga memenggal bandit yang satunya lagi tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa diduga, Rapcan menemukan aura jiwa kedua bandit tersebut di udara. Dan tanpa basa-basi, Raptalia langsung menebas kedua aura tersebut dengan pedangnya. Naofumi pun bertanya-tanya, mengapa Motoyasu jadi semakin kuat? Ternyata pahlawan tombak ini telah melaksanakan semua metode untuk menjadi lebih kuat yang sebelumnya diajarkan oleh Naofumi. Melihat kemajuan Motoyasu yang sangat luar biasa, membuat Ren menundukkan kepalanya. Eclair pun mengulurkan tangannya pada Ren dan mengajak sang pahlawan pedang ini untuk menjadi kuat bersama-sama. Eclair yakin kalau Ren tidak berencana untuk hidup sendirian selamanya. Walaupun Ren saat ini mungkin masih lemah, namun Eclair begitu yakin kalau Ren masih memiliki kepingan kekuatan yang bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Gadis ini pun mengajak Ren untuk bangkit dari keterpurukan, serta meyakini secara pasti bahwa Ren akan menemukan tujuan dari menjadi lebih kuat pada suatu hari nanti.